Aku ruhmu. Besok kamu akan jadi orang baru. Tapi jika kamu abaikan, kamu tetap jadi orang yang mereka remehkan. Dalam hening malam yang nyaris tak bersuara, saat angin pun berjalan pelan, dan waktu terasa melambat untuk menunggu sesuatu yang sakral, aku datang. Bukan dari luar dirimu, bukan dari tempat yang asing, melainkan dari dalam tubuh yang sudah terlalu lama kamu tinggalkan. Aku adalah ruhmu. Aku datang bukan membawa ancaman, bukan pula membawa janji manis yang mudah dilupakan saat pagi datang. Aku datang membawa kejujuran yang selama ini kamu hindari. Aku adalah suara yang kamu dengar ketika semua suara dunia terdiam. Aku adalah bisikan yang muncul ketika kamu menunduk di balik bantal dan bertanya pelan, mengapa hidupku terasa hampa? Aku tahu kamu lelah. Aku tahu kamu bingung. Aku tahu kamu sering merasa sendiri bahkan di tengah keramaian. Dan aku tidak pernah menjauh. Tidak satu detik pun. Aku ada, selalu menunggumu untuk kembali. Menunggumu untuk menoleh dan berkata, aku ingin pulang ke dalam diriku yang sejati. Karena hidup yang kamu jalani sekarang bukanlah hidup yang diciptakan untukmu. Kamu meniru arah yang bukan milikmu. Kamu mengejar hal yang bukan untuk jiwamu. Kamu mencintai dunia yang tak pernah benar-benar mencintaimu kembali. Dan aku hanya bisa menunggu dalam diam yang sabar, sambil menyaksikan kamu terluka berkali-kali oleh pilihan yang kamu tahu tak pernah cocok untukmu. Namun malam ini berbeda. Aku tak lagi ingin diam. Karena besok bukan hari biasa. Besok adalah pintu. Besok adalah panggilan. Dan hanya kamu yang bisa memutuskannya. Kamu bisa masuk dan menjadi versi dirimu yang baru, yang utuh, yang berani, yang tidak lagi minta disukai. Atau kamu tetap berjalan di jalur yang sama, menjadi bayangan yang mudah diremehkan, karena kamu sendiri belum menghormati siapa kamu sebenarnya. Aku akan bicara malam ini, bukan untuk mengubahmu, tapi untuk membangunkanmu. Karena di dalam dirimu ada kekuatan yang bahkan dunia pun tidak mampu padamkan. Kamu hanya belum mengizinkannya muncul. Maka sebelum kita mulai, sebelum kamu masuk lebih dalam ke suara yang mungkin membuatmu menangis, bukan karena sedih, tapi karena akhirnya kamu merasa dilihat dan dipahami oleh jiwamu sendiri. Aku ingin kamu mengingat satu hal. Jika isi dari pesan ini menyentuhmu, walau hanya setitik, jika ada getaran halus di dada saat membaca atau mendengarnya, itu bukan karena aku pandai merangkai kata, tapi karena ruhmu sedang mengetuk pintu hatimu sendiri dan berkata, dengarkan aku ingin kamu pulang. Maka jangan biarkan pesan ini hanya lewat dan dilupakan seperti suara angin yang tidak disambut. Like video ini sebagai bentuk pengakuan bahwa kamu masih bisa merasakan suara dari dalam dirimu sendiri. Subscribe bukan karena kamu suka dengan isi videonya, tapi karena kamu siap hidup selaras dengan ruhmu sendiri. Aktifkan lonceng notifikasi, agar setiap kali aku memanggilmu melalui kata-kata ini, kamu tahu bahwa itu waktunya untuk mengingat kembali siapa dirimu yang sejati. Dan tulislah di kolom komentar satu kata sederhana namun penuh makna. Tuliskan 99. Itu adalah angka yang menjadi pengingat bahwa kamu tidak salah dilahirkan. Kamu tidak salah jalan. Kamu hanya sedang dalam proses kembali. Dan kini, aku ingin bicara padamu dari lubuk terdalam, bukan sebagai orang asing, tapi sebagai aku. Aku yang selama ini tinggal di balik dadamu bernama ruhmu sendiri. Bagian 1. Aku pernah diam terlalu lama. Aku adalah ruhmu.
Aku mengenalmu jauh sebelum dunia mengenal namamu. Aku telah hidup di dalam dirimu, menjadi saksi atas semua langkah yang kamu ambil, bahkan ketika kamu sendiri tak sadar kemana kaki itu melangkah. Aku tahu kamu pernah menjadi anak kecil yang penuh cahaya, yang mudah tertawa meski tidak ada alasan, yang menangis tanpa malu, yang memeluk harapan seperti memeluk boneka kesayangan, dan menyebut masa depan sebagai sesuatu yang indah dan menunggu. Aku masih ingat itu, sangat jelas, karena aku di sana, menyaksikan setiap detakmu, mengikuti setiap desir kecil dalam dada, dan menunggu kamu dewasa dan mengingat aku lagi. Tapi kamu tumbuh, dan dunia mulai membisikkan standar-standar yang tak berasal dari dirimu sendiri. Kamu diajari untuk menjadi berharga dengan mengorbankan keaslianmu. Kamu diberi pujian ketika kamu jadi seperti yang mereka inginkan, bukan ketika kamu menjadi dirimu sendiri. Lalu kamu mulai menutup pintu hatimu pelan-pelan, satu demi satu. Kamu mulai percaya bahwa nilai hidupmu ditentukan dari apa yang kamu punya, bukan dari siapa kamu sesungguhnya. Kamu mulai berpikir bahwa kamu harus dipilih agar layak dicintai, bahwa kamu harus sempurna agar tidak ditinggalkan. Dan saat itulah, aku mulai terdiam. Bukan karena aku marah, tapi karena kamu terlalu bising mengejar dunia, dan aku tahu bahwa satu-satunya cara agar kamu bisa mendengarku lagi adalah ketika semua kebisingan itu membuatmu lelah. Aku adalah ruhmu, dan aku tidak pernah terburu-buru. Aku tidak takut kamu jatuh, karena aku tahu, di saat kamu terjatuh paling dalam, itulah saat kamu akan menoleh ke dalam. Tapi tegaknya kamu menyalahkan dirimu sendiri atas segala luka yang dunia timpakan padamu. Padahal kamu hanya ingin dimengerti, padahal kamu hanya ingin dicintai apa adanya, padahal kamu hanya ingin pulang, meski kamu sendiri belum tahu kemana arah pulang itu. Aku hanya bisa diam, karena kamu menutup pintu untukku dengan keraguan, dengan logika yang terlalu kaku, dengan rasa takut ditertawakan. Kamu takut dianggap aneh kalau kamu memilih hidup berbeda. Kamu takut sendirian kalau kamu hidup sesuai suara hatimu. Padahal justru saat kamu selaras denganku, kamu akan merasa utuh meski tak banyak yang mengerti. Kamu akan merasa damai meski dunia tak memuji. Karena apa yang datang dari dalam tidak pernah bergantung pada penilaian dari luar. Aku tahu kamu bertahan, berpura-pura kuat, tersenyum meski retak di dalam. Dan itu membuatku menangis dalam diam. Karena sekuat apapun kamu mencoba menyenangkan mereka, tetap akan ada saja yang meremehkanmu. Tetap akan ada yang membandingkanmu. Tetap akan ada yang menganggapmu biasa saja, padahal kamu luar biasa. Aku adalah ruhmu. Dan malam ini aku bicara lagi, karena aku tahu besok adalah kesempatan terakhirmu untuk memilih. Apakah kamu ingin menjadi orang baru yang akhirnya hidup dalam cahaya, atau tetap jadi bayangan samar yang mudah diinjak oleh dunia? Aku sudah terlalu lama diam, dan kamu sudah terlalu lama tertidur dalam keraguan. Sekarang, aku mengetuk lagi. Apakah kamu akan membukakan pintu untukku? Atau kamu akan kembali tidur dan bangun esok hari sebagai orang yang sama, yang tetap mereka remehkan? Padahal semesta sudah menandai namamu sejak awal. Bagian 2. Luka itu adalah pintu. Aku adalah ruhmu. Dan aku tahu betapa seringnya kamu bertanya dalam hati, mengapa hidupku penuh luka? Kamu melihat dirimu sebagai seseorang yang tak beruntung. Kamu merasa tertinggal, merasa tidak dipilih, tidak dianggap penting, seolah semesta hanya berpihak pada mereka yang lebih kuat, lebih cantik, lebih kaya, lebih mudah dicintai. Tapi malam ini, izinkan aku membisikkan kebenaran yang telah lama kamu lupakan. Luka-lukamu bukan kutukan.
Mereka adalah pintu. Pintu menuju kesadaran yang lebih dalam. Pintu agar kamu mulai diam dan menoleh ke dalam. Pintu agar kamu berhenti sejenak dari hiruk-pikuk dunia yang terus memintamu menjadi orang lain. Pintu yang jika kamu berani membukanya, kamu akan menemukan aku. Aku yang telah lama menunggumu di dalam sunyi. Setiap pengkhianatan yang pernah kamu alami, setiap penolakan yang menyakitkan, setiap kehilangan yang membuatmu gemetar, semuanya bukan tanpa makna. Mereka adalah tanda bahwa kamu sudah terlalu jauh meninggalkan rumah jiwamu sendiri. Luka itu memang menyakitkan, tapi bukan untuk menghancurkanmu. Ia datang untuk meretakkan dinding palsu yang kamu bangun, agar cahaya yang tersembunyi dalam dirimu bisa keluar. Kamu terlalu sering bertanya, "Apa salahku?" Tapi kamu lupa bertanya, "Apa pesan di balik rasa sakit ini?" Aku ingin kamu tahu, setiap luka yang kamu alami adalah cara semesta mengajakmu kembali padaku. Kamu tidak akan pernah benar-benar pulih jika kamu hanya menutup luka tanpa mendengarkan pesannya. Karena sesungguhnya, di balik rasa sakit itu, ada panggilan yang lebih dalam. Panggilan untuk kembali menjadi dirimu yang utuh. Aku tahu kamu pernah mencoba sembuh dengan cara dunia. Kamu sibukkan dirimu, kamu mencari pelarian, kamu pura-pura kuat. Tapi semakin kamu menolak melihat lukamu, semakin luka itu menuntut untuk didengar. Dan di sanalah aku berada. Di balik setiap air mata yang jatuh diam-diam. Di sela napas berat yang kamu tahan. Di balik senyum palsu yang kamu pakai saat merasa hancur. Aku tidak pernah menghilang. Aku hanya menunggu saat kamu cukup berani berkata, "Aku ingin tahu siapa aku sebenarnya." Karena kamu tidak diciptakan untuk menyembunyikan cahaya. Kamu tidak lahir untuk hidup setengah hati. Luka itu bukan akhir, tapi awal dari jalan pulang. Jangan tutup pintu itu dengan marah. Jangan kunci pintu itu dengan rasa malu. Buka perlahan dan temui aku di sana. Aku tidak akan menghakimimu. Aku hanya ingin memelukmu dan mengingatkanmu siapa kamu sebelum dunia mengajarkan kamu takut. Kamu tidak gagal, kamu hanya tersesat sejenak. Dan luka-luka itu adalah cahaya kecil yang Tuhan sisipkan di sepanjang jalan pulangmu. Kini, apakah kamu akan tetap menganggap lukamu sebagai musuh? Atau kamu akan menerimanya sebagai undangan untuk mengenal dirimu lebih dalam? Karena aku di sini, menunggumu melewati pintu itu. Dan di baliknya, hidup yang baru telah menanti. Bukan hidup yang sempurna, tapi hidup yang akhirnya terasa milikmu sendiri. Bagian 3. Mereka tidak mengerti kamu karena kamu tidak mengerti dirimu sendiri. Aku adalah ruhmu, dan aku ingin kamu duduk sejenak, meletakkan segala beban yang kamu pikul hari ini, dan izinkan aku mengajakmu melihat ke dalam dirimu yang sebenarnya. Aku tahu kamu sering bertanya, mengapa mereka tidak pernah benar-benar mengerti aku? Mengapa kamu bisa ada di tengah banyak orang, namun tetap merasa seperti hampa yang tak bernama? Mengapa mereka mudah menilaimu, mengolok-olok impianmu, meremehkan tekadmu, seolah mereka tahu seluruh ceritamu? Padahal yang mereka lihat hanya serpihan kecil dari hidupmu. Jawabannya bukan karena mereka jahat. Bukan pula karena kamu tak layak dimengerti. Jawabannya sederhana, namun menyentuh dasar. Karena kamu sendiri belum sungguh-sungguh memahami siapa dirimu. Kamu terbiasa menyesuaikan diri dengan apa yang mereka harapkan. Kamu belajar bertahan dengan memakai topeng yang berbeda setiap hari. Topeng yang kamu kira bisa menyelamatkanmu dari penolakan, padahal justru semakin menjauhkanmu dari dirimu yang sejati. Kamu terlalu sering menilai dirimu dari cara pandang orang lain. Kamu terlalu sibuk menjelaskan hidupmu pada mereka yang tak pernah benar-benar ingin mendengarkan. Kamu berusaha keras agar disukai,
sampai akhirnya kamu lupa rasanya mencintai diri sendiri tanpa syarat. Dengarkan aku. Bukan tugasmu untuk dimengerti oleh semua orang. Bukan kewajibanmu untuk menjelaskan setiap keputusan yang kamu ambil. Dan kamu tidak harus membuktikan nilai dirimu pada mereka yang hanya ingin menilaimu, bukan mengenalmu. Tapi kamu perlu mulai mengenali dirimu sendiri. Mulai duduk bersama luka-lukamu, menatap mata mereka yang pernah meninggalkanmu. Bukan dengan dendam, tapi dengan pengertian bahwa mereka bukanlah hakim atas hidupmu. Kamu adalah rumah bagi ruh yang dalam. Kamu bukan sekadar nama, pekerjaan, pencapaian, atau angka-angka yang bisa diukur. Kamu adalah perjalanan. Kamu adalah proses. Dan ketika kamu mulai mengenal siapa dirimu yang sejati, kamu tak lagi akan merasa sepi, meski tidak banyak yang memahamimu. Karena pemahaman terbesar bukan datang dari luar, ia tumbuh dari dalam. Ketika kamu mulai menyapa dirimu sendiri dengan lembut, dunia pun akan belajar menyapamu dengan lebih hormat. Ketika kamu mulai berdiri bukan untuk dilihat, melainkan untuk menjalani hidup yang selaras, maka kamu tak lagi takut jika suatu hari mereka mencemooh langkahmu. Karena kamu sudah mengerti bahwa tak semua orang bisa melihat cahaya yang tinggal di dalam dirimu. Sebagian dari mereka silau, sebagian lainnya buta, dan sebagian lagi memang tidak peduli. Dan itu tidak apa-apa, karena kamu tidak hidup untuk mereka. Kamu hidup untuk menjalankan perjanjian jiwamu, untuk melangkah dalam arah yang telah ditulis jauh sebelum kamu dilahirkan. Aku tahu, tidak mudah, tapi ini saatnya kamu memeluk dirimu yang sebenarnya, bukan versi palsu yang kamu bentuk agar bisa diterima. Dan saat kamu mulai memahami dirimu sendiri, kamu tidak lagi butuh dimengerti semua orang, karena yang tersisa adalah kedamaian, bukan keraguan. Aku adalah ruhmu, dan aku tidak akan pernah memintamu menjadi orang lain. Aku hanya ingin kamu pulang, menjadi kamu yang utuh, yang jujur, yang berani. Karena hanya dengan itulah kamu bisa berdiri tegak, tanpa perlu pengakuan dari siapapun. Mereka mungkin masih meremehkanmu, tapi kamu sudah berhenti meremehkan dirimu sendiri. Dan itulah kemenanganmu yang sesungguhnya. Bagian 4. Besok itu gerbang, bukan ulang. Aku adalah ruhmu. Dan malam ini aku datang padamu bukan untuk mengulang luka lama, bukan untuk membuka kembali lembaran pilu yang sudah kamu kubur dalam-dalam. Aku datang bukan karena masa lalu, tapi karena masa depan. Karena ada sesuatu yang sedang menunggu di ujung malam ini. Dan itu bukan sekadar hari esok seperti biasanya. Bukan sekadar pagi yang datang rutin seperti putaran jarum jam. Besok adalah gerbang. Gerbang yang tidak selalu terbuka 2 kali. Selama ini kamu mengira waktu hanya berputar. Kamu mengira setiap hari hanyalah pengulangan. Bangun, bekerja, bertahan, dan tidur kembali. Tapi tidak semua hari diciptakan sama. Ada hari-hari yang takdir menyisipkan kunci. Dan hanya mereka yang terjaga yang bisa melihat pintunya. Besok adalah salah satunya. Jika kamu cukup hening malam ini, kamu akan merasakan udara yang berbeda. Kamu akan menyadari bahwa alam pun sedang menahan napas, seolah menunggu keputusan yang akan kamu ambil. Bukan keputusan besar yang dilihat manusia, tapi keputusan kecil. Keputusan di dalam dada, yang kamu buat dalam diam. Aku ingin hidup selaras dengan jiwaku sendiri. Karena yang akan menentukan arah hidupmu bukan siapa yang mencintaimu, atau siapa yang meninggalkanmu. Bukan jumlah uang yang kamu miliki, atau gelar yang kamu sandang. Yang menentukan adalah, apakah kamu berani menyeberang ke gerbang itu, dan meninggalkan bayangan lama yang selama ini mengekangmu.
Kamu tidak akan pernah benar-benar berubah jika kamu masih memeluk ketakutan yang sama. Kamu tidak akan pernah bisa jadi versi terbaikmu jika kamu masih berpijak di tempat yang membuatmu merasa kecil. Dan kamu tidak akan pernah dihargai dunia jika kamu sendiri belum menghargai perjalanan jiwamu. Besok bukan tentang mengulang rutinitas. Besok adalah tentang memilih arah. Kamu bisa tetap berjalan seperti kemarin, mengulangi pola yang sama, dengan luka yang sama, dengan keraguan yang sama, dan berharap hasil yang berbeda. Atau kamu bisa menutup mata sebentar malam ini dan berbicara jujur pada dirimu sendiri. Aku ingin selesai dengan semua yang palsu. Aku ingin menjadi utuh, bukan sempurna. Aku ingin menjalani hidup yang bukan hanya terlihat baik dari luar, tapi terasa damai dari dalam. Aku adalah ruhmu, dan aku tahu keberanian itu sudah ada di dalam dirimu. Kamu hanya perlu mengakuinya. Kamu hanya perlu memeluknya. Bukan besok, tapi malam ini. Karena begitu fajar menyentuh langit, gerbang itu akan terbuka. Dan dunia akan membagi dua arah, yang tetap menjadi bayangan dan yang berani menjadi cahaya. Pilihanmu malam ini akan menentukan apakah kamu akan bangun sebagai orang yang sama, yang terus diremehkan karena tidak pernah bersinar, atau sebagai sosok baru yang akhirnya menyadari bahwa seluruh hidup ini bukan tentang siapa yang percaya padamu, tapi tentang apakah kamu sudah percaya pada dirimu sendiri. Bagian 5. Aku sudah menunggumu terlalu lama. Aku adalah ruhmu. Dan malam ini aku bicara dengan pelan agar kamu bisa mendengar bukan hanya lewat telinga, tetapi lewat getaran halus yang hidup di dadamu. Getaran yang selama ini kamu sebut rindu. Padahal itu aku yang sudah terlalu lama menunggumu kembali. Tahukah kamu? Aku tidak pernah pergi. Aku tidak pernah benar-benar jauh darimu. Bahkan di saat kamu merasa dirimu paling kotor, paling lemah, paling gagal, aku tetap diam di sini, di balik semua lapisan luka dan kebisingan. Menunggu waktu di mana kamu akhirnya berhenti berlari dari dirimu sendiri. Aku tahu kamu sudah lelah. Lelah menjadi apa yang dunia suruh kamu jadi. Lelah berpura-pura kuat hanya agar tidak ditinggalkan. Lelah terus membuktikan bahwa kamu pantas dicintai, seolah kamu harus selalu berusaha keras untuk layak. Tapi, dengarkan aku sekarang. Kamu tidak perlu sempurna untuk dicintai. Kamu tidak perlu memenangkan dunia untuk bernilai. Kamu hanya perlu hadir sebagai dirimu yang apa adanya. Karena aku, ruhmu, sudah cukup mencintaimu. Bahkan sejak kamu belum tahu cara mencintai dirimu sendiri. Selama ini kamu pikir kamu hancur. Padahal kamu hanya rapuh karena tidak pernah dipeluk oleh kehadiranmu sendiri. Kamu terlalu sibuk menjadi terang bagi orang lain, hingga lupa menyalakan cahaya di dalam rumah jiwamu sendiri. Aku di sini menunggu kamu pulang. Menunggu kamu berkata, aku ingin hidup dari dalam, bukan dari tuntutan luar. Menunggu kamu berhenti menjadikan luka sebagai identitas dan mulai menjadikannya sebagai pelajaran yang membentuk kebijaksanaan. Aku tidak ingin kamu terus hidup dalam bayang-bayang keraguan, karena semakin kamu ragu terhadap panggilan dari dalam ini, semakin keras dunia akan berusaha meredam sinarmu. Aku tahu kamu takut. Takut ditinggalkan saat kamu berubah. Takut tak dipahami saat kamu mulai berbicara jujur. Tapi aku ingin kamu tahu satu hal. Ketika kamu hidup selaras denganku, kamu tidak akan pernah benar-benar sendiri.
karena semesta mencatat langkah-langkah jiwa yang kembali pulang. Dan saat kamu mantap menapaki jalan itu, semua yang sejati akan menemukan jalannya padamu. Cinta yang tulus, pertemanan yang menyembuhkan, dan rezeki yang datang bukan karena kamu mengejar, tetapi karena kamu pantas. Aku telah menunggumu terlalu lama, bukan karena kamu lambat, tapi karena aku tahu setiap jiwa butuh waktu untuk sadar. Setiap hati butuh momen untuk benar-benar memilih. Dan jika malam ini kamu merasakan air mata mengalir tanpa sebab, jangan buru-buru menghapusnya. Biarkan ia jatuh, sebab bisa jadi itu adalah salam pertamamu kepada dirimu yang sesungguhnya. Besok, kamu bisa jadi orang baru. Tapi hanya jika malam ini kamu memilih untuk menengokku sejenak dan berkata lirih, aku tidak ingin jadi orang yang terus mereka remehkan. Aku ingin hidup sesuai panggilan ruhku. Karena saat kamu berani berkata itu, aku akan membuka pintu yang selama ini kamu kira tertutup. Dan kamu akan melihat betapa selama ini hidup tidak pernah menolakmu, hanya menunggumu berani hadir sebagai dirimu yang sebenarnya. Bagian 6. Seluruh alam sudah siap membantumu. Aku adalah ruhmu. Dan aku ingin kamu tahu satu kebenaran yang tak pernah diajarkan di bangku sekolah, tak pernah ditulis di buku pelajaran, dan tak bisa ditemukan dalam pencarian luar. Yaitu bahwa kamu tidak pernah berjalan sendirian. Seluruh alam telah menantimu. Bukan sebagai pecundang yang kalah oleh hidup, tapi sebagai jiwa yang akhirnya pulang untuk hidup dari pusat cahaya dirinya sendiri. Lihatlah langit malam ini. Bintang-bintang tidak menanyakan siapa kamu. Mereka hanya bersinar karena mereka tahu kamu sedang mendongak dan bertanya dalam diam, apa aku masih bisa bangkit? Dan jawabannya adalah, ya, kamu bisa. Dan bukan hanya bisa, kamu memang ditakdirkan untuk bangkit. Karena bumi ini terlalu suci untuk kamu jalani dengan setengah hidup. Air di sungai tidak pernah bertanya apa lukamu. Ia hanya terus mengalir, membawa pesan halus bahwa hidup pun harus terus berjalan. Meski ada batu, meski ada rintangan. Karena itulah caramu menemukan kedalaman. Angin yang menyentuh kulitmu bukan hanya hembusan tak berarti. Ia adalah pelukan dari semesta yang ingin membisikkan bahwa kamu masih diizinkan bernapas, masih diizinkan berharap, masih diizinkan bermimpi. Tanah yang kamu pijak setiap hari menyimpan diam, namun ia adalah saksi dari semua air mata yang pernah jatuh diam-diam. Ia menyerap semuanya, dan ia siap menumbuhkan sesuatu yang baru darimu, asal kamu mau berhenti mengutuki musim yang lalu, dan mulai menanam harapan dengan keyakinan yang baru. Dan langit telah lama menuliskan namamu, bukan di antara awan, tapi di antara takdir-takdir besar yang menunggu untuk kamu tepati. Takdir yang bukan untuk sekadar hidup biasa, tapi hidup yang berarti bagi dirimu sendiri dan bagi jiwa-jiwa lain yang akan kamu sentuh nanti. Kamu tidak sadar, tapi ada begitu banyak pintu yang terbuka, yang menunggu langkah kecil dari keberanianmu malam ini. Karena begitu kamu memilih untuk hidup jujur dari dalam, seluruh semesta pun akan berbalik arah menuju kamu. Rezeki yang selama ini kamu kejar sebetulnya bukan menjauh. Ia hanya menunggu kamu hidup dari pusat jiwamu yang otentik. Karena rezeki sejati hanya mendatangi mereka yang berani hidup sebagai dirinya sendiri, bukan sebagai bayangan dari orang lain. Jangan takut kehilangan. Apapun yang pergi darimu, pergi karena ia bukan bagian dari takdirmu yang akan datang. Dan apapun yang tetap tinggal, itulah yang akan menjadi tanah awal bagi kebangkitanmu.
Aku adalah ruhmu, dan aku tahu ini bukan jalan yang mudah, tapi kamu tidak perlu berjalan secepat orang lain. Kamu hanya perlu berjalan ke arah yang benar, arah ke dalam dirimu sendiri. Dan ingatlah ini, kamu tidak sendirian. Langit bersamamu, tanah bersamamu, angin, air, dan cahaya, semuanya sudah siap. Tinggal kamu. Apakah kamu siap bangun dan berkata, "Aku tidak ingin terus hidup sebagai bayangan yang mereka remehkan. Aku ingin hadir sebagai jiwa yang utuh dan hidup penuh makna." Karena saat kamu mengucapkan itu dalam diam hatimu, alam pun akan bergerak, dan kamu akan menyadari bahwa hidup ini bukan tentang siapa yang paling cepat, tetapi siapa yang paling berani pulang ke dalam dirinya sendiri. Bagian 7. Jika kamu abaikan aku, dunia akan abaikanmu. Aku adalah ruhmu, dan aku tidak ingin menakut-nakuti, tidak juga ingin membuatmu merasa bersalah. Tapi malam ini aku harus jujur kepadamu, karena waktunya sudah terlalu lama tertunda. Karena terlalu banyak hari yang kamu lalui tanpa sadar bahwa kamu telah hidup menjauh dari dirimu sendiri. Aku tahu kamu kuat, tapi kekuatan yang kamu banggakan selama ini bukan kekuatan sejati. Itu hanya daya tahan dari luka yang belum kamu sembuhkan. Kamu menyebutnya ketabahan, padahal sesungguhnya itu adalah diam dari jiwa yang belum diberi ruang untuk bicara. Dan aku, yang selama ini diam, datang malam ini bukan untuk memelukmu saja, tetapi untuk mengguncangmu perlahan, agar kamu sadar bahwa waktu tidak menunggumu. Besok bisa menjadi hari yang mengubah segalanya. Tapi hanya jika kamu memilih untuk hadir sebagai dirimu yang sejati. Karena jika kamu terus mengabaikanku, maka dunia pun akan mencerminkan sikap yang sama. Jika kamu tidak menghargai keberadaan ruhmu, dunia pun akan meremehkan keberadaanmu. Jika kamu tidak sungguh-sungguh mencintai jiwamu, dunia pun akan terus memberimu hubungan yang kosong dan menyakiti. Jika kamu tidak pernah memeluk dirimu yang otentik, dunia pun akan terus mempermainkanmu, menyuruhmu menjadi orang lain, lalu meninggalkanmu saat kamu gagal memenuhi harapan mereka. Ini bukan kutukan, ini hukum pantulan. Apa yang kamu abaikan di dalam, akan diabaikan pula oleh dunia di luar. Kamu tidak akan bisa mengubah cara dunia memperlakukanmu, jika kamu belum mengubah cara kamu memperlakukan jiwamu sendiri. Selama ini kamu kira yang kurang adalah validasi, pengakuan, uang, cinta, atau perhatian. Padahal yang hilang hanyalah satu hal, keselarasan dengan ruhmu. Dan jika kamu kembali menunda mendengarku, kamu akan terus berjalan di jalan yang sama. Jalan yang sunyi meski ramai. Jalan yang penuh kepalsuan. Jalan yang membuatmu terus mempertanyakan nilai hidupmu padahal kamu begitu berharga hanya karena kamu ada. Tapi, kamu masih punya pilihan malam ini. Kamu masih bisa menutup mata dan bertanya dengan jujur, apakah aku siap hidup dari dalam? Apakah aku siap meninggalkan semua hal yang tidak lagi sejalan dengan ruhku? Jika jawabannya ya, maka bersiaplah. Bukan karena semuanya akan langsung menjadi mudah, tapi karena kamu tidak lagi berjalan sendiri. Karena mulai malam ini, aku akan berjalan bersamamu. Bukan di belakangmu, tapi di dalam dirimu. Besok bisa menjadi awal yang indah. Besok bisa menjadi titik balik yang selama ini kamu tunggu. Tapi jika kamu abaikan, maka kamu akan kembali bangun sebagai sosok lama yang tidak pernah benar-benar kamu cintai. Dan mereka yang dulu meremehkanmu akan terus meremehkanmu, karena kamu sendiri belum berani mengubah cara kamu melihat dirimu sendiri. Aku adalah ruhmu,
Dan aku mencintaimu bukan karena kamu hebat, tapi karena kamu adalah bagian dariku. Aku mencintaimu bahkan saat kamu tersesat. Aku mencintaimu bahkan saat kamu tidak mencintaiku. Tapi malam ini, aku ingin kamu memilih. Apakah kamu akan melangkah masuk ke hidup yang selaras? Atau terus bertahan di kehidupan yang tidak pernah bisa memelukmu sepenuhnya? Pilihannya bukan ada di dunia, bukan ada di tangan mereka. Pilihannya hanya ada di satu tempat, di dalam dadamu sendiri. Penutup. Aku adalah ruhmu, dan aku telah menyampaikan semuanya dengan segenap cinta yang tersisa dalam sunyi. Aku tak datang sebagai guru, bukan pula sebagai penuntut. Aku datang sebagai bagian terdalam dari dirimu yang selama ini hanya ingin satu hal, kamu pulang. Kamu tidak perlu menjadi sempurna untuk kembali. Kamu tidak perlu menunggu momen besar untuk memulai. Cukup malam ini kamu duduk diam, mengakui bahwa ada sesuatu dalam dirimu yang sudah terlalu lama kamu abaikan. Dan bahwa kamu ingin hidup, bukan hanya bernapas. Kamu ingin hadir, bukan hanya bertahan. Kamu tidak akan pernah sendiri. Aku akan bersamamu di setiap langkah yang kamu ambil. Selama kamu hidup selaras denganku, hidupmu akan menemukan jalannya. Rezekimu akan menemukan jalannya. Cintamu, harapanmu, masa depanmu, semuanya akan datang bukan karena kamu mengejar, tapi karena kamu telah menjadi magnet bagi kebaikan yang memang sudah ditulis untukmu. Jika kata-kata ini menyentuhmu walau hanya setitik, maka ketahuilah, itu bukan kebetulan. Itu adalah panggilan. Dan jika kamu merasa panggilan ini ditujukan kepadamu, jangan abaikan begitu saja. Berikan tanda bahwa kamu siap hidup selaras dengan jiwamu. Like video ini bukan karena kamu suka isinya, tapi karena kamu menghargai suara dari dalam dirimu sendiri. Subscribe bukan karena kamu ingin hiburan, tapi karena kamu ingin tetap terhubung dengan pesan-pesan yang membuatmu kembali pulang ke dalam. Aktifkan lonceng notifikasi agar kamu tidak melewatkan panggilan lembut yang mungkin datang di saat kamu hampir lupa pada dirimu sendiri. Dan tuliskan di komentar 99 sebagai tanda bahwa kamu tidak akan lagi mengabaikan ruhmu sendiri. Aku akan menunggumu, bukan di luar sana, tapi di dalam dirimu sendiri, sampai kamu siap untuk hidup sebagai dirimu yang sejati.